Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrino Pratama dengan NIM C1B019144. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai SKP dan STP pada mata kuliah perpajakan. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Pada pembahasan yang pertama ini kita akan membahas mengenai SKP, yaitu Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan SKPKBT, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPN, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar SKPLB kepada wajib pajak dengan pasal 1 angka 15 Undang-Undang KUP. Baiklah, kita masuk pada jenis-jenis SKP. Yang pertama, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau SKPKB, yaitu SKPKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terhutang, kredit pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, sanksi administrasi yang harus dibayar. Terbitnya SKPKB disebabkan karena wajib pajak kurang membayar pajak, tidak membayar pajak terhutang, atau terlambat dalam menyampaikan SPT masa dari waktu yang telah ditentukan. Alasan diterbitkannya SKPKB: yang pertama, hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak tidak atau kurang bayar. SPT tidak disampaikan dalam waktunya. Kewajiban pembukuan tidak terpenuhi sehingga tidak diketahui pajak terhutang. Yang kedua, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKPKBT. SKPKBT adalah SKP yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan. Surat ini diterbitkan setelah adanya SKPKB. Sebelumnya, pihak otoritas pajak menerbitkan surat ini dalam rangka melakukan pemeriksaan ulang karena adanya keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri. Data baru yang merupakan keterangan lain berupa data konkret atau data yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terhutang, termasuk data yang semula belum terungkap. Data baru dalam keputusan pengadilan yang merupakan kekuatan hukum tetap terhadap wajib pajak yang dipidana. Alasan diterbitkannya SKPKBT: yang pertama, berdasarkan data baru dan atau yang belum terungkap yang menyebabkan tambahan pajak terhutang dalam SKPKB. Yang kedua, ditemukan ada data lagi yang belum terungkap dari penerbitan SKPKBT. Jadi SKPBT dapat terbit dalam lebih dari satu kali. Baiklah, yang ketiga, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau SKPLB. SKPLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang. Surat ini harus terbit jika wajib pajak menyampaikan permohonan tertulis dengan ketentuan kalau jumlah kredit pajak pada PPN atau PPNBM lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang atau sudah melakukan pembayaran pajak yang tidak diharuskan terhutang. Penerbitan SKPLB berlaku untuk pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Pajak penambahan nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak bertambah nilai, jumlah pajak yang terhutang dihitung dengan cara jumlah pajak dikeluarkan dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak bertambah nilai tersebut. Pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Yang keempat, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPN. SKPN merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, SKPN dapat diterbitkan setelah Dewan Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan terhadap SPT dan menemukan kalau jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terhutang, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Penerbitan SKPN berlaku untuk
pajak penghasilan atau PPh nominal kredit pajak setara dengan jumlah pajak terutang atau pajak tidak terutang, lalu tidak ada kredit pajak. Pajak penambahan nilai atau PPN nominal kredit pajak setara dengan jumlah pajak terutang atau pajak tidak terutang tanpa adanya kredit pajak. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM jika jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai STP. Surat tagihan pajak atau STP adalah surat yang melakukan penagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dengan fungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenai sanksi kepada wajib pajak, serta sarana penagih pajak. Secara hukum, surat penagihan pajak memiliki kedudukan yang sama dengan surat ketetapan pajak berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000. Alasan diterbitkannya STP yaitu yang pertama, pajak penghasilan tahunan berjalan tidak atau kurang bayar. Yang kedua, dari penelitian STP terdapat kekurangan karena salah tulis atau salah hitung. Ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak tetapi tidak melapor untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kelima, PKP tidak membuat atau mengisi lengkap faktur pajaknya. Yang keenam, PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Yang ketujuh, PKP yang gagal memproduksi atau telah diberikan pengembalian pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya. Fungsi STP. Yang pertama, sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang pada STP wajib pajak. Yang kedua, sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Yang ketiga, alat untuk menagih pajak. Sanksi STP. Jumlah kekurangan pajak terhutang dalam STP ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, maksimal 24 bulan, atau dihitung sejak saat terhutang pajak. Yang kedua, terhadap PKP dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. STP diterbitkan terhadap wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga, maka tidak lagi dikenakan sanksi karena tidak ada bunga berbunga. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.